Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas manfaat buah mengkudu atau buah pace untuk kesehatan pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan bahas masalah perawatan pada tanaman, ya, khusus untuk para hobius, ya, yang berkebun di rumah. Mungkin ini menjadi penting karena apa? Langkah perawatan pada tanaman ini perlu kita ambil guna menjaga kesehatan tanaman kita di rumah. Salah satunya adalah menggunakan pupuk organik, ya. Ada sebuah tanaman, ya, yaitu buah mengkudu atau orang yang disebut sering mengatakan buah pace. Ini dapat membantu kita dalam mencegah berbagai macam penyakit yang bisa menyerang tanaman kita di rumah. Ada kandungan apa di buah pace ini, ya? Ada sebuah kandungan yaitu saponim, ya. Saponim ini merupakan zat, ya, yang bersifat racun kontak, ya, yang berfungsi untuk menanggulangi tanaman kita dari serangan penyakit. Walaupun memang tidak seperti bahan kimia, ya, buah pace ini minimal sudah bisa melindungi tanaman kita bila kita melakukan perawatan secara rutin. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan meracik dan membuat ramuan tersebut sehingga kita bisa mengaplikasikan ke tanaman kita. Ada satu catatan yang perlu saya tegaskan di sini, ya, bahwa apapun yang dilakukan terlalu banyak, ya, terlalu banyak, ini menyebabkan efek yang tidak baik, ya. Sama juga seperti buah pace atau buah mengkudu ini, kita bisa menjadwalkan, ya, secara rutin, apa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Tidak harus kita melakukan terus berulang-ulang kali, khususnya untuk media tanam. Karena untuk menjaga kesehatan tanaman kita, ya, untuk menjaga kesehatan tanaman kita tidak perlu juga harus secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Contohnya saja, bila ramuan ini kita aplikasikan terus-menerus pada media tanam, ini juga nggak akan baik juga. Kenapa? Akan asam, ya, media tanam kita akan asam sehingga nutrisi yang ada di dalam media tanam tersebut tidak akan terserap oleh tanaman, ya. Jadi harus terjadwal, harus berkala, tidak harus terus-menerus, ya. Bagaimana cara meracik? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ayo kita masuk ke teknis selanjutnya. Baik. Pertama kita siapkan buah mengkudu. Ini sudah saya potong-potong, ya. Sudah saya potong-potong. Buah mengkudunya bisa dipotong-potong lagi, ya. Takarannya sekitar 250 sampai setengah kilo, ya, 500 gram. Seperti itu, sekitar segitulah, ya. Atau kurang dari situ. Tapi boleh diperkirakan saja kira-kira cukup enggak, ya. Diusahakan potongnya ini agak sedikit ini, ya. Kalau perlu di blender, yang punya blender itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dia nggak punya blender, ya bisa dipotong seperti ini. Saya biasanya gunakan seperti yang ini aja, mudah, kemudian tidak boros dengan listrik, ya. Oke, setelah kita potong-potong, kita tambahkan lagi satu lagi, ya. Saya tambahkan lagi satu lagi. Ini kita potong-potong. Ya, dari setelah kita potong, ya, setelah kita potong kecil-kecil semacam seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah, ya. Kita masuk ke dalam wadah, ya, seperti ini. Setelah itu, ya, kita masuk dalam wadah, tambahkan air 1
1 liter ya. Ini 1 liter airnya kita masukkan 1 liter ya, seperti itu. Sudah. Kemudian kita tambahkan garam. Nah, fungsi garam di sini apa ya? Garam itu banyak sekali fungsinya ya. Jadi sebagai pelarut juga bisa. Kemudian cepat melenturkan sebuah zat tanaman gitu ya. Kalau benda yang kita larutkan dalam air supaya dia cepat berinteraksi dengan air, kita bisa menambahkan. Dan juga garam ini ya sekitar segini ya, 1 sendok atau 2 sendok makan ya, kita masukkan. Setelah itu kita bejek sampai dia mengeluarkan aroma. Nah, seperti itu ya, kita biarkan ya. Ini kita bejek sampai dia mengeluarkan sari-sari dari buah mengkudu ini. Kita haluskan. Setelah itu ya, diusahakan sih sebetulnya sekecil mungkin ya, supaya dia gampang larut, atau bisa menggunakan blender. Nah, setelah ini, setelah kita rendam ya, biarkan selama 1 malam ya, biarkan selama 1 malam ya, sampai dia sari-sari daripada tanaman buah mengkudu ini bisa terserap di air ya. Nah, setelah anggap saja sudah ya, anggap saja sudah 1 malam lah gitu ya. Saya karena nggak mungkin syuting berapa kali gitu ya, anggap saja sudah 1 malam ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah didiamkan dalam 1 malam, atau bisa boleh 2 hari, boleh 3 hari ya. Yang jelas diusahakan mengkudu ini sudah larut, maksudnya dalam artian sari-sarinya sudah masuk ke dalam air. Kemudian kita lakukan penyaringan ya. Anggap saja sudah 1 malam atau lebih ya. Kita masukkan ke dalam ini lagi, air lagi ya, ke sini lagi, untuk kita masuk ke dalam botol ya. Jadi ini kita masukkan seperti ini lagi. Nah, jadi yang kita ambil adalah sarinya saja ya, sari daripada buah mengkudu ini ya. Oke, jadi sudah kita saring ke tempat lain. Nah, sari mengkudu ini yang kita akan gunakan sebagai menjaga kesehatan bagi tanaman ya. Setelah kita saring, kemudian kita masuk ke dalam botol-botol kemasan ya, seperti ini. Ini ada 1 liter ya, saya masukkan ke botol kemasan 1 liter. Ini saya, karena kameranya terlalu dekat ya, jadi saya agak tunggangin sedikit ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi 1 liter ya, dan boleh ditambahkan air sampai 1,5 liter. Dan setelah seperti ini bisa difermentasi selama 1 minggu ya, selama 1 minggu. Dan perlu digarisbawahi bahwa pemakaian pupuk ini bukan jangka panjang ya, karena memang harus setelah dilakukan fermentasi dalam 1 minggu, kita harus langsung mengaplikasikan ke tanaman. Saran saya, tidak perlu membuat banyak-banyak ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan sekali aplikasi gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyimpannya jangka panjang, saya sudah membuat video ya tentang bagaimana cara mengawetkan pupuk ya cair. Lihat di video saya sebelumnya ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana teknis mengawetkan pupuk cair. Dan setelah seperti ini kita tutup ya. Kita diamkan selama 2 minggu.
Kemudian kita bisa aplikasikan. Teknik aplikasinya bisa dua cara ya. Bisa menggunakan sistem kocor pada tanaman, bisa juga sistem semprot ya atau spray pada tanaman. Dosisnya bisa dilakukan 1 liter air ya, 1 liter air dengan dosis 100 mili ya. Jadi Anda bisa dituangkan di sini nanti ya pada saat mengaplikasikan 1 liter air. Jadi 1 liter air dituangkan 100 mili sari buah mengkudu ya yang sudah difermentasi ya. Tadi ada 2 bahan, ada mengkudu dan garam di situ. Ya, sekali lagi 1 liter air ditambahkan dengan 100 mili sari buah mengkudu. Nah, perlu diketahui juga bahwa buah mengkudu ini mengandung saponin ya, yang bersifat racun ya, bisa bersifat racun, nanti bisa mencegah tanaman kita dari serangan hama ya. Jadi termasuk racun kontak ya, racun kontak. Jadi seperti itu. Kemudian aplikasinya ke media tanam itu bisa dicampurkan dulu, kemudian takarannya sama seperti biasa 200 mili ya, 200 mili air ya, yang sudah dicampurkan dengan sari mengkudu disiramkan ke media tanam ya. Saya rasa itu saja bahasan kita tentang menjaga kesehatan tanaman dengan buah mengkudu pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.